Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih beri kita nikmat. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadirin, dengan berkat perjuangan susah payah beliau sehingga agama ini sampai kepada kita. Untuk itu kita sebagai umatnya layaknya untuk mengikuti jerih payah perjuangan bagi Nabi Muhammad SAW dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Bagi Nabi bersabda, man tamasaka bisunnati inda fasadil ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahku, maka dia akan mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Ini diantara fadilah keutamaan orang-orang yang tetap berpegang teguh, tetap kokoh memegang sunnah Nabi di zaman fasad dan mungkar, di zaman kerusakan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kultum kita pada siang hari ini saya akan membawa sebuah hadis yang mengenai pentingnya kita menjaga niat dalam beramal, yaitu niat karena Allah, semata-mata karena Allah SWT, tidak karena yang lain. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'budullaha mukhlisina lahuddin. Beribadahlah, sembahlah Allah itu dengan mukhlisin, dengan mengikhlaskan hati karena Allah saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam satu hadis bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa nanti itu pada hari kiamat Allah akan memanggil orang yang kaya, Pak. Orang yang kaya, Bapak Ibu, ya, dipanggil oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala itu menceritakan tentang kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada orang kaya tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada orang kaya tersebut dengan harta yang banyak, dengan fasilitas yang enak kan di dunia. Kemudian orang kaya tersebut mengakui tentang nikmat yang Allah berikan. Dan orang kaya tersebut memang di samping kaya memang dermawan, orang yang suka infak, suka bersedekah, suka memberi, membantu, ya, sudah kaya, dermawan, dipanggil oleh Allah. Kemudian orang tersebut mengatakan, benar ya Allah, Engkau telah memberikan nikmat kepada aku yang banyak, dan aku telah menginfakkan harta yang Kau titipkan kepada aku. Aku telah memberikan, tidak ada satu jalan berinfak kecuali aku telah menginfakkan harta itu. Artinya itu ada pembangunan masjid ya infak, ada anak yatim ya dibantu, ada orang susah ya dibantu. Pokoknya semua jalan yang butuh infak saya ada di situ. Nah, begitulah kira-kira. Artinya memang dermawan begitu. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu sudah mengakui kenikmatannya, kemudian menjelaskan apa-apa yang sudah diinfakkan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamu bohong.
Ya, kamu bohong. Kata Allah begitu ya. Kamu berinfak, kamu bersedekah, kamu bantu sana, bantu sini itu bukan karena aku. Supaya kamu dipanggil dermawan, dan itu sudah kamu miliki, sudah kamu mempunyainya. Orang-orang di kampung kamu telah memanggil kamu Pak Dermawan. Orang itu baik sekali, dan kamu bangga dengan panggilan itu. Sehingga kamu itu berinfak, kamu itu bersedekah bukan murni karena aku, karena ada tujuan lain. Kamu itu bohong. Maka Allah SWT kemudian itu menyuruh malaikat untuk diseret ke neraka. Kemudian Allah SWT memanggil orang yang kedua, ya kan? Orang yang ahli Quran, ya, orang yang berilmu, ya, dipanggilnya oleh Allah SWT. Kemudian Allah menceritakan tentang kenikmatan yang diberikan, dia mengakui. Kemudian orang mengatakan, ya Allah, Engkau telah memberikan nikmat kepada aku bisa baca Quran, aku bisa belajar ilmu agama, ya kan? Sehingga aku bisa membantu sana, mengajar sana, mengajar sini. Karena Engkau ya Allah. Maka Allah itu mengatakan, kamu bohong, kamu dusta. Engkau mengajar ini, mengajar itu karena supaya dipanggil ulama, karena dipanggil ustadz, dan itu sudah kamu dapatkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian orang itu diseret ke neraka. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah, maka Allah memanggil orang pejuang, orang yang mati syahid. Ya kan? Orang yang mati syahid, Pak, di medan pertempuran meninggal dunia, mati dia. Dipanggil sama Allah, diceritakan oleh Allah tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, dan dia mengatakan, benar ya Allah, aku telah mati dalam medan pertempuran, aku mati syahid. Aku berjuang ini karena Engkau, aku korbankan hartaku untuk membantu agamamu, menegakkan agamamu, katanya kan. Tetapi Allah mengatakan, kamu dusta. Kamu itu berjuang karena supaya dipanggil pahlawan. Kamu itu berjuang karena dipanggil, oh itu pejuang itu. Kalau nggak ada dia, nggak jadi ini semuanya. Dan itu sudah kamu dapatkan. Maka diseretkan ke dalam neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah lah yang maha tahu isi hati kita. Maka dalam hal ini, kisah ini ya, mari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kita buat hari ini, baik itu ibadah berupa infak, sedekah, belajar dan semuanya itu, jangan sampai kita sisipi dengan niat yang lain hanya karena Allah SWT. Bapak Ibu, ada satu kisah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu satu ketika itu marah. Marahnya itu karena melihat Nabi itu dicaci maki, Bapak Ibu. Ya, jadi Nabi itu dicaci maki sama orang kafir. Ya, dihina, diolok-olok. Sayyidina Ali mengetahui, maka Sayyidina Ali marah, nggak rela. Nabi itu dihina, nggak rela. Maka Sayyidina Ali itu langsung berkelahi dengan orang tersebut. Kan ceritanya gitu ya. Ada yang mungkin sudah mendengar. Berkelahi karena membela agama, karena membela Rasulullah. Ya, maka sudah kelahi, maka Sayyidina Ali itu sudah menang, sudah hampir menang. Orang itu sudah bisa ditindik, sudah mau dibunuhnya. Kemudian karena di bawah posisinya, maka Sayyidina Ali itu Pak diludahi sama orang kafir, diludahi, cuh gitu kan, diludahi. Begitu Sayyidina Ali diludahi, dia tambah marah. Iya toh, marahnya kan tambah ya. Mungkin kita kan bisa juga mungkin terjadi kan. Karena kita tuh mungkin awalnya ya marah-marah biasa, ketika musuh kita itu meludahi kita, apa nggak tambah marah kita kan? Sayyidina Ali pun begitu juga, ketika sudah diludahi itu marah, semakin marah. Kemudian mau dibunuhnya nggak jadi Pak, nggak jadi dibunuh, kemudian mereka lepas. Maka orang kafir itu mengatakan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kenapa kamu nggak jadi bunuh saya? Kan saya sudah kalah tadi itu. Maka Ali mengatakan, wahai orang Yahudi, bahwa ketika aku pertama kali marah tadi, aku memukul kamu, melawan kamu, marahku itu karena membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah. Lah, marahku yang kedua ini karena engkau meludahi saya. Karena engkau meludahi saya tambah marah. Dan marah saya yang kedua ini sudah nafsu saya, bukan lagi membela agama Allah, bukan lagi membela Rasulullah. Lah kalau saya ini marah yang kedua ini karena nafsu saya, emosi saya, maka tidak ada gunanya aku mau bunuh kamu. Karena sudah tidak karena Allah lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka
apa saja yang kita perbuat, insya Allah ya bareng-bareng belajar. Walaupun ikhlas itu Bapak Ibu banyak ujian, ya kan? Banyak ujian, ya kadang-kadang ujian itu belum datang. Nanti kalau sudah ada yang muji, awal-awalnya ikhlas, oh nanti udah berapa tahun kemudian ada yang muji tuh, wah itu kalau nggak ada kamu tuh nggak jadi tuh, kamu tuh hebat. Nah itu kadang-kadang akan berubah. Maka insya Allah mudah-mudahan istiqomah Bapak Ibu, niat kita ini dijaga oleh Allah. Apa saja yang kita buat ini karena mencari ridha Allah SWT. Insyaallah hadirin, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.